Puji Tuhan, selamat siang semuanya Bapak Ibu Lili. Saya mohon maaf kalau terlambat ya, puji nama Tuhan. Saya tidak usah ceritakan kenapa terlambat tadi, karena 3 kali pesan Grab batal ya. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasihi, kita sangat bersyukur ya kalau kita masih diberikan kesempatan untuk hidup sampai saat ini. Seperti yang saudara ketahui, yang saudara lihat, bagaimana COVID varian Delta yang sangat mengerikan itu, saudara-saudara, mungkin ada di antara saudara yang kehilangan orang tua, yang kehilangan keluarga, yang kehilangan famili ataupun teman atau orang-orang yang saudara kasihi. Ya, saudara-saudara, sedikit saya ingin menyaksikan apa yang saya alami, saudara-saudaraku. Juni tahun 2021 itu merupakan satu goncangan buat saya ya, merupakan badai dalam kehidupan saya. Diawali mulai dari saya punya suami, saudara-saudara, habis menjalani operasi saluran kemih ya, waktu itu akhir Mei. Saya kira varian Delta belum begitu banyak ya, belum begitu ganas sepertinya, belum begitu parah sepertinya. Nah, selesai menjalani operasi 2 hari disuruh pulang. Sampai di rumah 2 hari itu kemudian tiba-tiba sakit ya. Saya punya suami sakit, dia menggigil, lalu saya kembalikan ke rumah sakit, ke RSUD karena operasinya di sana. Jadi saya kembalikan ke sana karena saya pikir mungkin ada hubungan dengan operasi itu ya. Tapi setelah diperiksa di IGD itu kemudian dinyatakan bahwa suami saya ini positif COVID. Nah, saya agak terkejut, rasanya saya tidak percaya. Tetapi di sana dikatakan kalau saya tidak mau menandatangani itu formulir, maka suami saya tidak bisa dirawat ya. Suami saya tidak segera bisa diobati seperti itu. Akhirnya dengan terpaksa saya tanda tangani ya formulir itu. Nah, saudara-saudara, kemudian singkat cerita, suami saya ini setelah ditangani kemudian dimasukkan di ruang isolasi COVID ya. Saya waktu itu benar-benar rasanya awam, saya benar-benar tidak mengerti. Nah, dimasukkan di ruang isolasi COVID kurang lebih 9 hari, kemudian dipulangkan. Setelah dipulangkan itu dinyatakan bahwa suami saya sudah tidak bisa menularkan, tetapi masih bisa ketularan. Begitu ya. Jadi tidak bisa menularkan karena sudah disuntik dengan antivirus ya, sehingga tidak bisa menularkan tapi bisa ketularan. Kemudian waktu suami saya dipulangkan, beliau tidak mau, dia minta istirahat di hotel. Akhirnya kami ikuti 3 hari istirahat di hotel. Nah, setelah istirahat di hotel itu kemudian sesak ya. Dia sesak, akhirnya saya bawa lagi ke rumah sakit, tapi dia tidak mau kembali ke RSUD. Saya bawa ke Delta Surya. Nah, setelah ditangani di Delta Surya dinyatakan kritis ya. Kritis, dan Delta Surya waktu itu belum menerima pasien COVID. Akhirnya kami dirujuk. Waktu itu saya mau bawa ke RKZ ya. Mau saya bawa ke RKZ, kemudian suami saya bilang terlalu jauh katanya ya. Minta di Mitra saja yang lebih dekat. Akhirnya ke Mitra. 2 hari di Mitra, saudara-saudaraku, Tuhan mempunyai rencana lain ya. Waktu itu suami saya dipanggil Tuhan ya, kembali ke surga di Mitra 2 hari. Jadi selama 14 hari, puji nama Tuhan. Nah, tidak berhenti sampai di situ, saudara-saudaraku. Kedua anak perempuan saya itu juga terpapar COVID, termasuk berat. Yang satu opname di RSUD, yang satu lagi dirawat di RKZ, saudara-saudaraku. Nah, kakaknya ini lebih parah keadaannya ya. Dua putri saya ini kakaknya lebih parah. Dia harus menjalani segala pengobatan,
saudara-saudara, mulai dari injeksi Actemra, kemudian di ventilator, ditidurkan selama 5 hari tidak sadar seperti itu, ditambah lagi dengan darah konvalen ya, lalu ditambah lagi dengan transfusi darah merah. Nah seperti itu ya, dan lain sebagainya. Saudara, saya kira kalau misalnya anak saya ini ada di RSUD misalnya ya, saudara-saudara, yang hanya bergantung kepada BPJS, saya kira mungkin sudah tidak tertolong ya. Tetapi semua itu ya tentunya karena Tuhan, saudara-saudara, sehingga di RKZ itu dia menjalani perawatan seperti itu ya, saudara-saudara. Sebentar dikatakan kritis, keluarga disuruh berdoa ya, saudara. Kemudian bukan sampai di situ saja, anak saya yang di rumah ya, laki-laki, kemudian bersama istrinya juga dinyatakan positif melalui tes PCR ini ya, saudara-saudara. Tinggal saya dan anak saya yang nomor 2. Saudara bisa bayangkan bagaimana perasaan saya, saudara-saudara ya, sebagai seorang istri yang ditinggal oleh suami, kemudian menghadapi kedua anak saya perempuan dalam keadaan kritis, lalu ditambah lagi yang di rumah itu juga dinyatakan positif, saudara-saudaraku. Nah, yang saya tahu, Tuhan izinkan semua itu terjadi karena Tuhan ingin melihat sampai di mana iman saya kepada Tuhan. Nah, saudara-saudaraku, singkat cerita ya, sebenarnya masih ada panjang ceritanya, tetapi saya persingkat saja karena waktunya. Nah, saya teringat kepada perkataan Yesus kepada Simon Petrus di dalam Lukas 22 ayat 31 sampai 32 itu berkata, Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insyaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Puji nama Tuhan, saudara-saudaraku. Badai yang saya alami, saudara-saudaraku, suami meninggal, kedua anak perempuan saya juga dirawat, boleh dikatakan kritis dan memang parah ya, saudara-saudaraku. Lalu yang di rumah juga demikian, saya juga harus menghadapi jemaat ya. Kebetulan ada juga jemaat yang meninggal karena sakit, jadi terpaksa saya minta anak saya untuk mewakili saya untuk melayani penguburan itu, saudara-saudaraku ya. Saya hanya berkata kepada Tuhan, Tuhan, kalau engkau sudah memanggil suami saya, jangan ambil anak-anak saya katakan ya. Tuhan sudah mengambil suami saya, jangan ambil anak-anak saya. Saya berdoa demikian, saudara-saudaraku. Sebentar saya lari masuk ke rumah Tuhan, sebentar saya lari ke dalam gereja, saya berdoa, saya menangis kepada Tuhan, saudara-saudara, dan Tuhan mendengar ya, saudara-saudara. Saya bersyukur kepada Tuhan, saudara-saudaraku. Di sini saya boleh dikuatkan. Dan juga saya mengucapkan syukur terima kasih kepada Bapak Ibu Willy yang selalu mensupport saya, yang selalu memberikan dorongan kepada saya, saudara-saudara, sehingga menguatkan iman saya. Selama hampir 1 bulan saya tidak merasakan bahwa suami saya itu meninggal. Karena apa? Begitu suami saya meninggal, kedua anak saya masuk rumah sakit, yang di rumah juga positif semuanya. Coba saudara bisa bayangkan. Saya lupa ya, saya lupa bahwa suami saya itu sudah meninggal ya. Sehingga karena apa? Karena menghadapi anak saya ini yang sebentar kritis, sebentar disuruh berdoa seperti itu, sehingga saya terlupakan ya, karena saya menghadapi anak-anak saya yang sakit ini. Setelah anak saya dinyatakan ya sudah agak lumayan, baru saat itu sementara saya berada di gereja, saya melihat kalender itu, saya teringat bahwa suami saya sudah dipanggil Tuhan dan hampir 1 bulan waktu itu. Puji nama Tuhan. Nah, saudara-saudara, hidup ini singkat ya, saudara-saudaraku. Salomo dia berkata, sementara dia menikmati, dia membayangkan keadaan hidup itu, dia berkata bahwa sesungguhnya hidup ini singkat.
saudara-saudaraku, kita tidak tahu kapan waktunya itu akan datang. Saudara-saudaraku, seandainya saudara divonis besok saudara akan mati, ya, apa kira-kira yang akan saudara lakukan? Kalau saudara divonis besok saudara akan mati, apa yang akan saudara kerjakan? Apa yang akan saudara lakukan? Pasti saya percaya saudara akan mengisi kehidupan saudara itu dengan sebaik-baiknya. Benar? Amin, ya. Pasti saudara akan mengisi hidup saudara dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Saudara-saudaraku, ya, mungkin istri akan lebih mengasihi suami, suami akan lebih mengasihi istri, orang tua akan lebih memperhatikan keadaan anak-anaknya, lalu saudara bekerja juga akan lebih baik lagi, ya. Saudara-saudaraku, saya percaya saudara akan melakukan sesuatu yang baik, pasti berubah, ya, merubah keadaan kita. Kalau kita tahu bahwa besok kita akan mati, tentu kita akan melakukan hal-hal yang baik, yang berkenan kepada Tuhan. Nah, saudara-saudaraku, saya akan ajak saudara untuk melihat 3 contoh orang, ya, di dalam Alkitab yang mengisi kehidupannya sampai lanjut, ya. Saudara-saudaraku, yang pertama kita akan lihat yaitu Bapak Abraham. Saudara semua sudah tahu Bapak Abraham. Siapa Bapak Abraham? Di dalam Roma pasal 4 ayat 19 sampai 22 saya tidak bacakan, tapi saudara bisa baca nanti di rumah. Saudara-saudaraku, Tuhan sudah berjanji kepada Abraham melalui Sarah, ya, akan lahir seorang anak laki-laki yang menjadi sumber keturunannya, yang jumlahnya seperti bintang di langit dan pasir di laut. Tetapi sudah hampir 100 tahun umur Abraham, anak perjanjian ini tidak datang-datang. Bahkan Sarah sudah tua, dikatakan tidak memungkinkan lagi untuk melahirkan anak, ya. Tetapi Abraham dikatakan dia tidak pernah kehilangan semangatnya. Dia yakin betul akan janji Tuhan walaupun umurnya hampir 100 tahun. Abraham ini seorang yang mengisi kehidupannya dengan iman, ya. Kalau kita lihat, ya, bagaimana waktu Abraham dipanggil oleh Allah untuk keluar dari negeri Ur Kasdim, dia keluar. Meskipun dia tidak tahu kemana, ya, tujuannya belum diketahui, tetapi Abraham dia dengan iman, ya, dia keluar. Puji nama Tuhan. Iman, saudara-saudaraku, merupakan investasi kekekalan. Jadi kita harus mengisi kehidupan kita yang singkat ini, kehidupan kita yang pendek ini dengan iman. Kita akan isi hidup kita dengan iman, seperti Abraham tadi. Dia begitu percaya akan janji Allah. Dia begitu yakin kepada Tuhannya. Jadi dia percaya, dia hidup dengan iman. Nah, iman, tanpa iman kita mustahil diperkenan oleh Allah. Dengan iman kita bisa masuk ke dalam kerajaan sorga. Puji nama Tuhan. Orang benar akan hidup oleh iman, dikatakan oleh firman Tuhan. Nah, saudara-saudaraku, bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah mengisi kehidupan kita yang singkat ini dengan iman, ya? Nah, Tuhan berkata, Tuhan bertanya, apakah nanti kedatangannya yang kedua kali masih menjumpai iman di atas muka bumi ini? Sebab saudara-saudara, kita akan mengalami hal-hal yang sulit. Dan sekarang ini kita hidup di zaman yang akhir. Saudara melihat kejahatan, saudara melihat keadaan dunia yang sudah semakin gelap ini. Begitu banyak penyesat-penyesat, ya, saudara-saudara yang timbul. Saudara-saudaraku, banyak yang berkata bahwa Alkitab itu palsu, ya. Bahkan ada seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa tadinya. Dia hanya berkata yang asli itu hanya 4 Injil, yang lain itu palsu. Hati-hati, saudara-saudaraku, ya.
Hati-hati, saya katakan sekarang ini begitu banyak pengajaran-pengajaran sesat, pengajaran-pengajaran palsu yang bermunculan di YouTube. Saudara, ada anak Tuhan yang berkata, oh saya tidak perlu ke gereja, saya cukup bergereja di YouTube katanya. Ya, saya cukup bergereja di YouTube. Hati-hati, tidak semua hamba-hamba Tuhan yang ada di YouTube ini mereka memberitakan firman kebenaran, tetapi ada juga yang sesat. Ada juga yang tidak benar, saudara-saudara. Sebab itu saudara harus bisa menilai, menguji. Seperti firman Tuhan katakan, jangan percaya sembarang roh, ujilah ya tiap-tiap roh itu dari mana asalnya. Saudara-saudaraku, puji nama Tuhan. Nah, ini kita perlu iman, mengisi kehidupan kita dengan iman. Dalam hidup yang singkat ini, saudara-saudaraku, kita tetap percaya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita tetap percaya kepada firman Tuhan. Apapun orang luar katakan mengenai Tuhan kita, mengenai Alkitab kita, ya, tetapi kita tetap percaya bahwa Allah kita itu, Dia adalah Tuhan yang maha besar. Dia adalah Allah yang esa. Dia adalah Allah yang hidup. Dia adalah Allah yang pernah mati dan bangkit. Dia yang sudah disalibkan untuk menebus segala dosa saudara dan saya. Saudara-saudaraku, puji nama Tuhan. Jadi jangan sampai iman kita digoyahkan, jangan sampai iman kita digeser. Saudara-saudara, jangan sampai kita tukarkan iman kita dengan hal-hal yang fana, saudara-saudaraku, ya. Tapi kita mau tetap pertahankan iman itu sampai Tuhan datang kali yang kedua. Kita tetap didapati, kita tetap dijumpai iman yang ada di dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan, ya. Itu yang pertama. Jadi kita harus mengisi hidup kita dengan iman. Yang kedua, kita melihat contoh Kaleb, ya. Yosua dan Kaleb, saudara semua pasti tahu. Saudara-saudaraku, di dalam Yosua 14 ayat 7 sampai 11 di sana, Kaleb waktu diutus oleh Musa untuk mengintai negeri Kanaan, dia berumur 40 tahun, ya. Kaleb bersama Yosua, dia memberikan laporan yang baik, ya. Dia memberikan laporan kepada Musa tentang tanah Kanaan yang berlimpah dengan susu dan madunya itu, ya. Nah, 10 orang yang lain ini mereka melaporkan yang tidak benar. Saudara-saudaraku, rakyat Israel mendengar yang mayoritas. Rakyat Israel mendengar yang tidak benar itu. Mereka lebih suka kepada yang tidak benar daripada kepada yang benar. Itulah keadaan dunia ini. Yang tidak benar itu disukai, ya. Justru yang benar itu yang tidak disukai. Saudara-saudaraku, 10 orang yang melaporkan tidak benar, rakyat Israel mendengar perkataan mereka, pernyataan mereka, yang mayoritas ini mereka dengar, sehingga akhirnya orang Israel gagal untuk masuk ke tanah Kanaan. Tetapi Kaleb dan Yosua, dia memberitakan, dia mengatakan perkataan-perkataan yang positif. Dia mengatakan, tidak, kita akan maju, kita akan berperang, kita akan bisa masuk ke tanah Kanaan, kita akan bisa menduduki. Nah, ini satu perkataan yang positif. Saudara-saudaraku, Kaleb, dia selalu mengisi lidahnya dengan perkataan yang positif, ya. Saudara-saudaraku, sehingga apa yang dia ucapkan itu yang dia alami. Seperti ada firman Tuhan berkata, apa yang kamu kumandangkan, apa yang kamu beritakan, itu yang akan kamu makan, kata firman Tuhan, ya. Jadi apa yang kita ucapkan itu yang akan kita makan, yang akan kita alami, yang akan kita terima, saudara-saudaraku. Sebab itu, mari kita mau isi kehidupan kita dengan perkataan-perkataan yang positif, ya, bukan yang negatif, saudara-saudaraku. Kalau kita berkata, berpikiran yang positif, maka yang keluar adalah yang positif, ya. Kalau kita memikirkan sesuatu, kita mengucapkan perkataan-perkataan yang positif, maka kita juga akan menikmati, mengalami hal-hal yang positif. Sebaliknya, kalau kita berkata hal-hal yang negatif, maka yang kita alami, yang kita hadapi, yang terjadi dalam hidup kita adalah hal-hal yang negatif, ya. Puji nama Tuhan. Sebab itu, saudara-saudaraku,
kita mau mengisi hidup kita dengan perkataan-perkataan yang positif. Jangan berkata, wah saya lemah, saya tidak bisa, saya kecil, saya begini, saya begitu. Saudara-saudaraku, ya jadilah seperti itu. Ya. Tapi kalau kita berkata, bersama Yesus saya pasti bisa, bersama Yesus saya mampu, bersama Yesus saya sanggup, bersama Yesus saya dapat melakukan, bersama Yesus saya bisa menghadapi segala sesuatu itu. Jadilah seperti yang kita ucapkan. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan ya, saudara-saudara. Sebab itu mari kita mau selalu memperkatakan perkataan-perkataan yang positif, bukan perkataan-perkataan yang negatif, yang membuat kita lemah, yang membuat kita kalah. Kalau kita selalu mengucapkan perkataan-perkataan yang negatif, kita akan mengalami kekalahan. Tapi kalau kita mengatakan yang positif, ya, apa yang mustahil bagi manusia itu tidak mustahil bagi Allah. Kalau kita percaya sungguh-sungguh, maka kita akan menerima, kita akan mengalami apa yang kita percaya. Haleluya, ya. Kemudian yang ketiga, saudara-saudaraku, yaitu janda Sarfat. Ya, saudara tahu juga di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 10 sampai 16 di sana bisa diketahui, saudara-saudara, pada waktu kelaparan menimpa Israel, saudara-saudaraku, Elia bertemu dengan seorang janda dan anaknya yang masih kecil. Janda itu sedang memungut 2-3 potong kayu api untuk mengolah segenggam tepung dan sedikit minyak yang dimilikinya. Nah, jika mereka makan itu roti, setelah itu mereka menunggu waktu untuk mereka mati. Tetapi kemudian datanglah Nabi Elia kepada janda itu, dan dia berkata, dia minta supaya dibuatkan dulu roti bundar, ya, baru setelah itu kamu, ya. Nah, saudara-saudaraku, singkat cerita, janda ini dia tidak mati, ya, tetapi umurnya dan anaknya juga dipelihara oleh Tuhan, umurnya diperpanjang oleh Tuhan karena dia taat sepenuhnya kepada firman Tuhan. Ya, kepada firman Tuhan, dia melakukan apa yang diminta oleh Nabi Elia. Dia berikan dulu, dia buatkan lebih dahulu, saudara-saudaraku, ya. Dia tidak memikirkan lagi hidupnya, tetapi dia beri untuk Nabi ini, untuk Elia ini. Bahkan Tuhan membuat tepungnya tidak habis dan minyaknya tidak berkurang, karena janda ini patuh total, ya, kepada firman Tuhan. Maka apa yang dia khawatirkan itu tidak terjadi, ya. Setiap orang yang taat kepada firman Tuhan, meskipun terjadi krisis dalam kehidupannya, Tuhan akan mengubah krisis itu menjadi berkat. Haleluya, ya. Tuhan akan mengubah. Tuhan itu berkuasa untuk mengubah segala sesuatu, karena dia adalah sang pencipta. Saudara-saudaraku, puji nama Tuhan. Sebab itu, saudara-saudara, mari kita mau isi kehidupan kita yang singkat ini, ya, dengan iman, dengan semangat, dengan perkataan dan pikiran yang positif, serta ketaatan kepada firman Tuhan. Nah, saudara akan melihat, ya, saudara akan mengalami apa yang saudara lakukan tadi, ya, saudara-saudaraku, puji nama Tuhan, ya. Maka saudara akan mengalami kuasa Tuhan itu benar-benar dinyatakan, saudara-saudaraku. Sebenarnya ada banyak, ya, saudara-saudaraku, tetapi saya ambil dari 3 contoh ini, saudara-saudara, cukup bagi kita, ya, untuk kita belajar, ya, dari 3 orang ini, bagaimana dia mengisi hidupnya sampai lanjut umurnya. Yaitu yang pertama tadi adalah siapa? Abraham. Dia mengisi kehidupannya dengan apa? Dengan iman, ya, dengan iman. Karena iman
dia melakukan ini? Karena iman dia melakukan itu. Jadi dengan iman Abraham mengisi kehidupannya dengan iman, saudara-saudaraku. Ya. Kemudian yang kedua siapa tadi? Kaleb dia mengisi kehidupannya dengan apa? Apa? Memperkatakan perkataan-perkataan yang positif, ya. Jadi itu yang harus kita lakukan, ya. Kita hidup dengan iman, percaya kepada Tuhan. Biar orang luar berkata ini dan itu, kita tetap percaya kepada Tuhan. Kita tetap berpegang kepada janji Tuhan. Dan kita mau selalu mengatakan perkataan-perkataan yang positif. Kaleb dia selalu mengisi lidahnya dengan perkataan yang positif. Pada waktu dia umur 85 tahun, dia berkata kepada Yosua, dia akan berperang, katanya. Sama dengan kekuatanku waktu masih umur 40 tahun. Saudara bisa baca itu, ya. Sama seperti waktu aku masih berumur 40 tahun. Saudara-saudaraku, secara manusia rasanya tidak mungkin, ya. Saudara-saudara, dengan bertambahnya usia kita, pasti kekuatan kita juga akan merosot. Nah, saudara-saudara, tetapi Kaleb ini dia tidak mau tahu, tetapi dia mengatakan perkataan yang positif. Dia mengucapkan perkataan-perkataan yang positif. Dan itu yang terjadi, ya. Kaleb dia bisa berperang melawan musuh-musuhnya di usia 85 tahun itu juga, saudara-saudaraku. Nah, yang terakhir yaitu siapa? Janda Sarfat. Janda Sarfat ini mengisi kehidupannya dengan apa? Apa? Taat, ya. Taat sepenuhnya kepada firman Tuhan, ya, saudara-saudaraku. Kalau kita taat, kalau kita patuh total kepada firman Tuhan, saudara-saudaraku, maka apa yang dikhawatirkan itu tidak akan terjadi, saudara-saudaraku. Sebab saya katakan tadi, orang yang taat kepada firman Tuhan, meskipun mengalami krisis, saudara-saudaraku, tetapi Tuhan akan mengubahkan krisis itu menjadi berkat. Haleluya. Kalau kita taat kepada firman Tuhan. Haleluya. Nah, inilah renungan firman Tuhan yang saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf, saudara-saudara, kalau mungkin ya karena keterlambatan saya tadi, sehingga akhirnya buru-buru, ya, saudara-saudara. Puji nama Tuhan. Ya, buru-buru, terus terang, saudara-saudara. Ya, kalau bayangkan, ya, kalau misalnya ibadah, saya tanya sama Ibu Rike, ini sudah waktunya apa, selesainya jam berapa, saya katakan seperti itu, ya. Gimana saya bisa datang terlambat lalu menyampaikan firman, saudara-saudaraku? Apa kira-kira enggak ngos-ngosan, ya, gemeter, ya, seperti itu, ya, saudara-saudara. Padahal sebenarnya kalau kita datang lebih awal, itu kita bisa tenang, kita bisa jadi saya mohon maaf, mungkin firman Tuhannya juga ngos-ngosan, ya. Firman Tuhannya juga, ya, termasuk buru-buru, tetapi saudara bisa menangkap isinya, ya. Haleluya, ya. Sekali lagi, hidup ini singkat, ya, saudara-saudaraku. Sebab itu pergunakan waktu yang Tuhan sudah berikan kepada saudara. Kenapa saudara diberi kesempatan untuk hidup sampai saat ini? Kenapa saudara tidak mati? Sedangkan yang lain, orang-orang itu mati karena COVID, saudara-saudaraku. Tetapi saudara, dengan kemurahan Tuhan, ya, karena ada maksud Tuhan di dalam kehidupan kita, kalau kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan saat ini, kita masih diberikan hidup, kita masih bisa berkumpul, kita masih bisa bertatap muka, kita masih bisa beribadah kepada Tuhan. Ya, saudara-saudaraku, tentu ada maksud dan rencana Tuhan di dalam kehidupan kita, supaya kita dapat melakukan apa yang baik dan berkenan kepada Tuhan, supaya kita bisa menjadi saksinya Tuhan, ya, supaya kita bisa memberitakan Injilnya Tuhan. Puji nama Tuhan. Saya ajak saudara-saudara, kita akan bangkit berdiri, kita nyanyikan nyanyian, hidup ini adalah kesempatan.